Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan paper yang sudah kami buat, dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Labib Aska dengan NIM G211190022 dan Muhammad Irfan dengan NIM G211190023 dan Susanto dengan NIM G211190035. Dengan dibuatnya video ini sebagai pengumpulan ulangan akhir semester untuk mata kuliah pengolahan citra dengan tema paper penelitian COVID-19 algoritma. Dan kita langsung masuk ke Google Sheet-nya. Dan ini paper penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, judul papernya algoritma optimalisasi coronavirus metaheuristik Beyond Spirit berdasarkan model propagasi COVID-19. Tahun paper 17 Agustus 2020. Link paper di sini sudah ada link papernya. Selanjutnya masalah penelitian. Masalah penelitian metaheuristik Beyond Spirit baru yang mensimulasikan bagaimana virus corona menyebar dan menginfeksi orang sehat dari individu yang terinfeksi primer pasien 0 virus corona dengan cepat menginfeksi korban baru, menciptakan populasi besar yang terinfeksi yang akan mati atau menyebabkan infeksi. Istilah yang relevan seperti probabilitas infeksi ulang, tingkat penyebaran super, tindakan jarak sosial, atau tingkat perjalanan dimasukkan ke dalam model untuk mensimulasikan aktivitas virus corona seakurat mungkin. Selanjutnya, metode penelitian. Metode CVOA. Dengan demikian, bagian langkah menjelaskan langkah-langkah untuk regangan tunggal. Keterangan untuk bagian versi CVOA paralel memperkenalkan modifikasi yang ditambahkan untuk menggunakan CVOA. Sebagai versi paralel, bagian peraturan parameter yang menyarankan bagaimana parameter input harus diatur. Pseudocodes bagian termasuk pseudocodes CVOA. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Studi kasus termasuk dalam karya ini yang membahas kinerja CVOA. CVOA telah digunakan untuk menemukan nilai optimal untuk hiperparameter dari arsitektur LSTM 9 yang merupakan model yang banyak digunakan untuk jaringan saraf tiruan berulang RNN di bidang pembelajaran mendalam. 10 data dari konsumsi listrik Spanyol telah digunakan untuk memvalidasi akurasi. Hasil yang dicapai mendekati 0,45%. Secara substansial mengungguli metode mapan lainnya seperti hutan acak RF, pohon penambahan gradien GBT, regresi linear LR, atau pembelajaran mendalam yang dioptimalkan dengan metaheuristik lainnya. Kode dikembangkan dengan Python dengan kodifikasi diskrit tersebut di materi tambahan bagian bersama dengan versi akademis di Java untuk kodifikasi biner. Selanjutnya kesimpulan. Setelah ini, studi ini telah memperkenalkan metaheuristik Beyond Spirit baru. Berdasarkan perilaku pandemi COVID-19, di satu sisi, CVOA memiliki 3 keunggulan utama. Pertama, hubungannya yang tinggi dengan model penyebaran virus corona mencegah penggunaan membuat keputusan apapun tentang nilai input. Kedua, itu berakhir setelah sejumlah iterasi tertentu karena pertukaran individu antara daftar yang sehat dan yang mati atau pulih. Selanjutnya nomor 2, judul paper algoritma pembelajaran mendalam menggunakan gambar CT untuk menyaring penyakit virus corona atau COVID-19.
Tahun paper 24 Februari 2001. Link paper sudah ada di tabelnya di sini. Selanjutnya masalah penelitiannya. Masalah penelitian ini mewabahnya pneumonia atipikal dan dari orang ke orang yang disebabkan oleh virus corona sindrom pernafasan akut parah 2 SARS-CoV-2, juga dikenal sebagai 2019 nCoV, telah menyebabkan pandemi global. Diagnosis COVID-19 bergantung pada kriteria berikut: gejala klinis, riwayat epidemiologi, dan gambar CT positif, dan pengujian patogen positif. Gejala klinis COVID-19 meliputi gejala pernapasan, demam, batuk, dyspnea, dan pneumonia. Selanjutnya metode penelitiannya. Secara retrospektif mengumpulkan gambar CT dari 259% pasien, di mana kohort termasuk 180 pneumonia virus yang khas dan 79 kasus lainnya dari 3 rumah sakit dengan pengujian asam nukleat yang dikonfirmasi dari SARS-CoV-2 Selain itu, mendaftarkan 15 kasus COVID tambahan, di mana 2 tes alam nukleat pertama negatif pada diagnosis awal. Semua gambar CT dikonfirmasi ulang sebelum dikirim untuk dianalisis. Studi ini sesuai dengan Dewan Peninjauan Kelembagaan dari masing-masing lembaga yang berpartisipasi. Informed consent dibebaskan oleh IRB karena sifat retrospektif dari penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Studi mengevaluasi kinerja diagnostik dari algoritma pembelajaran mendalam menggunakan gambar CT untuk menyaring COVID-19 selama musim influenza. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil ini menunjukkan bukti prinsip untuk menunjukkan kecerdasan buatan untuk mengekstrak fitur radiologis untuk diagnosis COVID-19 yang tepat waktu dan akurat. Paper nomor 3. Analisis sentimen aplikasi pembelajaran online di Play Store pada masa pandemi COVID-19 menggunakan algoritma support vector machine. Tahun paper 11 Januari 2020. Tim paper sudah ada di tabelnya sini. Selanjutnya, masalah penelitiannya. Masalah penelitian kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia kali ini menyebabkan pembelajaran secara tatap muka diberhentikan secara sementara, yang secara tidak langsung mendorong sebuah aplikasi e-learning yang ada di Play Store memiliki tingkat penggunaan dan jumlah unduhan yang tinggi. Selama ini sebuah predikat untuk aplikasi terbaik diberikan kepada aplikasi dengan jumlah unduhan dan pemberian bintang paling tinggi di Play Store. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yang dilakukan, di mana dengan identifikasi masalah, pencarian literatur yang sesuai, pengumpulan data, pengkategorian aplikasi tertinggi berdasarkan jumlah unduhan dan ranking di Google Play Store, dengan menggunakan metode web crawling dengan kata kunci e-learning. Sedangkan untuk pengumpulan data ulasan komentar, penggunaan aplikasi menggunakan metode web scraping, data miner. Tools yang digunakan dalam proses ini adalah Rapid Miner. Sebelum data diproses menggunakan tools Rapid Miner, dilakukan proses pre-processing menggunakan metode transform cache, tokenize, stem dictionary, filter token by legs, dan filter stopwords dictionary. Proses selanjutnya adalah cross validation menggunakan algoritma support vector machine. Bentuk keluaran sistem adalah nilai akurasi dari perform vektor yang berakhir penarikan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Gambar 1 menunjukkan metodologi penelitian untuk melakukan analisis sentimen aplikasi pembelajaran online di Play Store.
pada masa pandemi COVID-19 menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Support Vector Machine digunakan untuk melakukan klarifikasi otomatis. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan SVM untuk banyak penerapan. Di antaranya adalah pengenalan citra, analisis medis, atau untuk melakukan prediksi. Secara spesifik, Widya Stuti et al. 2017 pada beberapa penelitian dijelaskan bahwa SVM adalah metode yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komentar ulasan penggunaan aplikasi e-learning sebagai variabel tambahan untuk menentukan aplikasi e-learning mana yang terbaik yang ada di Play Store. Selanjutnya, kesimpulannya. Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dari implementasi algoritma SVM pada penelitian ini, data menunjukkan bahwa tingkat keakurasian untuk aplikasi terbaik pertama yaitu Ruang Guru sebesar 83,33%. Kedua, Genius sebesar 82,67%. Ketiga, Kelas Pintar sebesar 82,00%. Keempat, Edmodo sebesar 74,67%. Yang kelima, Google Classroom sebesar 64,33%. Penulisan berasumsi bahwa aplikasi Google Classroom dan Edmodo terdapat akurasi yang paling bawah karena banyak ulasan pengguna menggunakan bahasa Inggris. Hasil penelitian akan semakin akurat apabila data latih yang digunakan dalam pembelajaran berjumlah lebih banyak. Akan tetapi dapat juga mengurangi keakuratan apabila kata-kata yang terdapat pada ulasan komentar yang dikumpulkan bias atau bermakna ganda. Selanjutnya, paper nomor 4 dengan judul papernya Algoritma Pengoptimal COVID-19 Pemodelan dan Pengendalian Proses Distribusi Virus Corona. Tahun paper 28 Juli 2020 dan link papernya sudah ada di dalam tabelnya. Selanjutnya, masalah penelitiannya. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Sangat penting untuk menekankan pada masyarakat jarak sosial yang ekstrim dari seluruh populasi karena memperlambat penyebaran epidemi. Oleh karena itu, diperlukan algoritma pengoptimal yang efisien yang dapat menyelesaikan NP-hard. Selain masalah optimasi yang diterapkan, artikel ini pertama mengusulkan algoritma pengoptimal COVID-19 CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pengendalian penyebaran epidemi tersebut yang sangat terikat dengan mempertahankan tingkat nilai R, di mana R mewakili tingkat reproduksi. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem kesehatan dan dengan demikian dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pertimbangan Cina misalnya, mereka harus segera memodelkan R, menilai dan mengukur kecepatan transmisi untuk mengambil keputusan cepat dalam waktu yang tepat dan ukuran yang tepat. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Membahas latar belakang yang meninjau literatur tentang CVA yang dikembangkan dan pengendalian penyebaran COVID-19 ini diikuti dengan menyajikan algoritma optimasi CVA dan model matematika yang diusulkan untuk memperlambat penyebaran cepat pandemi. Selanjutnya, kesimpulan. Artikel ini menjawab pertanyaan penting. Bagaimana pemerintah dan otoritas kesehatan dapat melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19? Untuk mencapai tujuan ini, kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah optimasi untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Ini tentunya memudahkan tindakan penguncian. Kemudian 3 skenario diusulkan untuk menyelesaikan masalah optimal menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi.
Kami juga mengusulkan algoritma pengoptimal COVID-19 (JVA) baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Hal ini dikonfirmasi melalui proses simulasi penyebaran virus corona di beberapa negara di seluruh dunia. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa masalah optimasi teknik telah menunjukkan efisien algoritma JVA yang diusulkan. Untuk arah penelitian ke depan, kami berencana untuk mengejar proses infeksi ulang di mana negara yang memiliki virus dan tidak mengekspor ke negara lain dapat menyebarkan COVID-19 ke negara lain. Selanjutnya, paper nomor 5 dengan judul papernya algoritma pengujian COVID-19 yang diusulkan. Tahun paper 24 Juli 2020. Dan link papernya sudah ada di tabel Google Sheet-nya. Selanjutnya masalah penelitiannya. Negara-negara sekarang mencari metode untuk menghapus langkah-langkah jarak fisik dan kembali berfungsi penuh. Untuk mencegah infeksi gelombang kedua yang masif, ini harus dilakukan dengan metode berbasis data. Tujuan ini adalah untuk mengusulkan algoritma untuk pengujian COVID-19 yang memungkinkan pembatasan jarak fisik dikurangi secara bertahap, yang membatasi infeksi berikut dan melindungi kapasitas sistem perawatan kesehatan. Selanjutnya, metode penelitian. Kami mengusulkan algoritma pengujian untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan menular dan pulih, sehingga langkah-langkah jarak fisik dapat dilonggarkan dengan cara yang dinilai berdasarkan data. Algoritma dapat diterapkan hanya untuk EW pada awalnya, dan segera setelah kemampuan pengujian meningkat, diterapkan secara lebih luas ke populasi umum. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Algoritma pengujian ini sangat bergantung pada gagasan bahwa pengujian serologi untuk IgM dan IgG berkorelasi dengan kekebalan terhadap infeksi berulang. Namun, karena pernyataan ini masih belum terjawab, penelitian lebih lanjut akan diperlukan untuk memvalidasi penggunaan algoritma ini. Selain itu, seperti semua pengujian, semakin rendah prevalensi antibodi COVID-19, semakin buruk nilai prediktif positif PPV dari tes tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Saat ini kita dihadapkan pada dilema kesehatan masyarakat yang belum pernah dialami sejak awal abad ke-20. Bagaimana masyarakat dapat berkembang dengan aman dari keadaan jarak fisik ke keadaan operasi normal dengan adanya penyakit menular pandemi. Meskipun ada beberapa contoh historis yang dapat diambil, algoritma pengujian yang dipikirkan dengan matang untuk mengidentifikasi populasi kunci dapat membantu dalam pelonggaran pembatasan secara bertahap. Algoritma ini didasarkan pada asumsi bahwa pengujian serologis dapat mengidentifikasi mereka yang sekarang kebal terhadap infeksi ulang COVID-19. Kami mengusulkan pembiayaan penelitian pemerintah skala besar untuk menyelidiki pertanyaan tentang penyampaian kekebalan ini. Jika diverifikasi regimen, pengujian ini kemudian dapat diterapkan terlebih dahulu ke EW dan kemudian ke populasi umum saat kemampuan pengujian tersedia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Labib Askar untuk paper nomor 6. Algoritma untuk meningkatkan operasi pilihan mata pasca COVID-19. Dipublikasikan tanggal 13 Oktober 2020. Ini untuk link. Untuk masalah, ketika operasi elektif mata dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19, protokol untuk menguji pasien untuk SARS-CoV-2 menjadi penting karena penularan virus. Di sini, kami menjelaskan protokol yang telah diterapkan institusi kami untuk screening pasien tanpa gejala sebelum melanjutkan ke operasi mata elektif. Untuk metode, tinjauan grafis transpektif menganalisis jumlah
operasi elektif, hasil pengujian SARS-CoV-2, dan pengaruh hasil positif pada penjadwalan operasi. Pembahasan protokol screening yang digunakan institusi kami untuk menguji SARS-CoV-2. Mulai implementasinya, kami menemukan 2 pasien tanpa gejala yang positif SARS-CoV-2 yang mengakibatkan pembatalan operasi mereka. Untuk kesimpulan, karena memungkinkan status COVID-19 positif pada pasien tanpa gejala dan risikonya terhadap pasien dan staf, kami merekomendasikan penundaan semua pasien tanpa gejala untuk SARS-CoV-2 sebelum operasi elektif. Untuk yang ketujuh, DEP COVID XR, algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi COVID-19 pada radiografi dada yang dilatih dan diuji pada kumpulan data klinis AS yang besar. Dipublikasikan pada 24 November 2020. Ini untuk link. Masalah penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 bertanggung jawab atas lebih dari 40 juta kasus dan lebih dari 1,1 juta kematian di seluruh dunia pada 22 Oktober 2020 dan telah membenahi sumber daya perawatan kesehatan yang kritis. Meskipun standar referensi untuk diagnosis COVID-19 adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik RT-PCR untuk RNA virus sindrom pernafasan akut parah, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ada temuan karakteristik COVID-19 pada gambar TC dada atau radiografis dada. Untuk metode, DEP COVID XR adalah rangkaian jaringan saraf konvolusional yang dikembangkan untuk mendeteksi COVID-19 pada radiografi dada bagian depan. Dengan hasil uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik sebagai standar referensi. Algoritma dilatih dan divalidasi pada 14.788 gambar atau 4.253 positif COVID-19 dari situs di seluruh Northwestern Memorial Health Care System dari Februari 2020 hingga April 2020 dan kemudian diuji pada 2.214 gambar 1.192 positif COVID-19 dari lembaga penanganan tunggal. Untuk pembahasan, DEP COVID XR mengklarifikasikan 2.214 gambar uji 1.194 positif untuk penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 dengan akurasi 83% dan area di bawah kurva karakteristik operasi penerima AUC 0,90 dibandingkan dengan standar referensi transkripsi balik reaksi berantai polimerase. Pada 300 gambar uji acak, 134 positif COVID-19. Akurasi DEP COVID XR adalah 82%. AUC 0,88 dibandingkan dengan 5 ahli radiografi individu. Akurasi 76% per 81% dan konsum semua 5 ahli radiologi. Akurasi 81%, AUC 0,85. Saat menggunakan interpretasi konsus ahli radiologi sebagai standar referensi, AUC DEP COVID adalah 0,95. Untuk kesimpulan, DEP COVID XR, algoritma kecerdasan buatan
mendeteksi penyakit coronavirus 19 pada radiografi dada dengan kinerja yang mirip dengan ahli radiologi toraks berpengalaman dengan dalam konsensus. Untuk yang ke-8, implementasi algoritma Rabies Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dipublikasikan pada 2020 bulan 7 tanggal 14. Untuk link masalah. Analisis masalah dan studi yang tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini, mengamati permasalahan yang berhubungan dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang terjadi khususnya di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada selanjutnya dianalisis untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya terhadap masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Mempelajari dasar teori dari berbagai literatur mengenai penggunaan metode Rabies Bayes, konsep dan teori data mining, dan prediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia, mulai jurnal-jurnal dan agar mendapatkan dasar pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Untuk metode, penerapan metode Rabies Bayes diharapkan mampu memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian pada klarifikasi model Rabies Bayes menunjukkan bahwa 16 data dari 30 data yang diuji dalam kasus COVID-19 per provinsi dengan mengakurasikan sebesar 48,4848%. Di mana dari 33 data yang diuji dalam kasus COVID-19 per provinsi yang diuji dalam 16 data yang berhasil klarifikasi dengan benar. Pembahasan Rabies Bayes berdasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersama produk di probabilitas individu. Keuntungan penggunaan Rabies Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data penelitian, training data, yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklarifikasian. Dalam metode Rabies Bayes, data string yang bersifat konstan dibasiskan dengan data numerik yang bersifat kontinu. Perbedaan ini akan terlihat pada saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai data string maupun nilai data numerik. Untuk kesimpulan, metode Rabies Bayes memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan proses klarifikasi yang dilakukan oleh metode Rabies Bayes tersendiri, berdasarkan data kasus COVID-19 per provinsi yang jadi data training metode Rabies Bayes berhasil mengklarifikasi 16 data dari 30 data yang diuji. Sehingga metode Rabies Bayes berhasil memprediksi sebanyak kasus COVID-19 per provinsi dengan persentase akurasi sebesar 48,4848%. 9. Metode deteksi hybrid COVID-19 menggunakan algoritma predator laut yang ditangani dengan strategi menggunakan keanekaragaman berbasis perangkat. Dipublikasikan pada 28 April 2020. Untuk link masalah. Karena waktu pemrosesan meningkatkan secara eksponensial dengan
mengangkatnya jumlah ambang batas. Teknik tradisional akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari ambang batas yang optimal. Akibatnya, algoritma meta-heuristik telah digunakan sebagai teknik meta-heuristik yang sangat baik untuk mengatasi waktu pemrosesan yang tinggi dan masalah akurasi. Untuk metode deteksi COVID-19 hibrid berdasarkan algoritma predator laut yang ditingkatkan IMPA untuk segmentasi gambar X-ray. Pembahasan GA juga telah diusulkan untuk segmentasi citra berdasarkan simulasi crossover binner untuk memaksimalkan heterotopi campur untuk citra medis. Di antara algoritma S1 PSO telah diusulkan untuk segmentasi gambar. Selain meningkatkan kinerjanya dengan pembelajaran kooperatif dan komprehensif untuk menghadapi kekuatan dimensi dan untuk mengurangi konvergensi prematur Schwarz masing-masing. OPS yang dimodifikasi juga telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan ISP menggunakan inersia aktif dan populasi aktif. Gasim DK menggunakan PSO Darwin Order pasca untuk memecahkan masalah tidak ambang batas level berdasarkan fungsi outsu untuk memaksimalkan variasi antar kelas. Untuk kesimpulan, kami mengusulkan metode hibrid baru untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan algoritma pemangsa laut yang ditingkatkan IMPA dan strategi pengurangan keragaman berbasis perangkat RDR untuk mendapatkan jumlah partikel yang tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam jumlah interaksi yang berurutan. Model kami bekerja pada gambar X-ray untuk mengekstrak wilayah kecil yang serupa dalam upaya untuk mendapatkan wilayah yang mungkin mengandung COVID-19. Untuk paper yang ke-10, klasifikasi gambar COVID-19 menggunakan filter dalam dan algoritma pemasaran laut urutan rakrosional dipublikasikan pada 21 September 2020. Untuk link masalah untuk metodologis COVID-19 RT PCR reaksi berantai polimerase sewaktu nyata adalah tes diagnostik standar, tetapi dapat dianggap sebagai tes yang memakan waktu. Lebih dari itu, juga menderita diagnosis negatif palsu. Namun, menggunakan citra medis CT dada dan memindahkan sinar X-ray dada dapat memberikan peran penting dalam diagnosis COVID-19. Untuk metode filter dari gambar X-ray COVID-19 kami mengadopsikan jenis CNN khusus kasus yang disebut model pra-penelitian di mana jaringan sebelumnya dilatih pada dataset ImageNet yang berisi jutaan versi gambar hewan, tumbuhan, transportasi objek pada 1000 kategori kelas. Jadi, transfer learning dinamakan dengan mentransfer bobot yang sudah dipelajari dan dicadangkan ke dalam struktur model yang telah dilatih sebelumnya, seperti Inception dalam ini. Lanjutnya pembahasan. Pendekatan IMF yang disusun berhasil menciptakan dua target penting, memilih nomor filter kecil dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, mengurangi ukuran filter dari sekitar 51K seperti yang diekstraksi oleh jaringan saraf dalam Inception menjadi 1
128,5 dan 86 di set data 1 dan dataset 2 masing-masing. Setelah menerapkan algoritma FOMPA sambil meningkatkan kinerja umum dapat dianggap sebagai pencapaian yang baik sebagai tujuan pembelajaran mesin. Untuk kesimpulan, teknik analisis citra komposisi memiliki peran penting dalam pengobatan dan diagnosis penyakit. Mempertimbangkan penyebaran COVID-19 saat ini, kami percaya bahwa teknik ini dapat ditemukan sebagai alat pembantu komputer untuk mendiagnosis virus ini. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami mengusulkan menuliskan klasifikasi hibrid COVID-19. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan paper dari Muhammad Irfan. Algoritma predator laut untuk peramalan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Italia, Amerika Serikat, Iran, dan Korea. Tahun terbit 18 Mei 2020. Masalah peningkatan besar pada orang yang terinfeksi merupakan tantangan yang signifikan bagi staf negara dan masyarakat internasional pada umumnya. Prediksi dan perkiraan jumlah orang yang terinfeksi disebut kasus yang dikonfirmasi adalah masalah penting yang membantu dalam memahami penyebaran cepat COVID-19. Oleh karena itu, dalam artikel ini kami menyajikan versi perbaikan model ANFIS atau Adaptive Neurofusion Inference System untuk memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi di 4 negara, Italia, Iran, Korea, dan Amerika Serikat. Versi ANFIS yang ditingkatkan didasarkan pada pengoptimal baru yang terinspirasi oleh alam, yang disebut algoritma predator laut atau MPA. Metode yang diusulkan dalam yang disebut PMA ANFIS. Tujuan PMA ANFIS adalah untuk meramalkan jumlah kasus COVID-19 di 4 negara, yaitu Italia, Amerika Serikat, Iran, dan Korea. Metode yang diusulkan meningkatkan ANFIS dengan mengoptimalkan parameternya. Model ANFIS dipilih karena banyak digunakan dalam banyak tugas peramalan. Ini juga dapat bekerja secara efektif dengan ketidakpastian, ketidakjelasan, dan ambiguitas dalam masalah. MPA adalah algoritma optimasi baru, menunjukkan kinerja yang baik dalam memilih parameter ANFIS terbaik dibandingkan dengan metode lain. PMA ANFIS dibangun menggunakan 5 lapisan model. Adalah untuk mengoptimalkan bobot ANFIS yang terletak di antara layer 4 dan 5. Proses ini bekerja dalam fase pelatihan. PMA ANFIS menerima jumlah kasus yang terkonfirmasi dan tanggalnya. Kemudian data input dibentuk oleh metode yang diusulkan dalam format time series. Karena keragaman data di 4 negara, fungsi autokorelasi atau ACF diterapkan untuk melakukan langkah ini. Ini mencari pola dalam data yang membantu memilih yang terbaik. Direkomendasikan bahwa angka yang lebih besar dari 0,2 dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 6 leg dipilih untuk kumpulan data Amerika Serikat, 5 leg untuk kumpulan data Korea dan Iran, 7 leg untuk kumpulan data Italia. Dengan pengaturan ini, data input terbentuk. Pembahasan. Dengan menganalisis kinerja model MPA ANFIS menggunakan data set Iran, dapat diketahui bahwa model tersebut memberikan hasil yang lebih baik daripada yang lain di antara semua ukuran kecuali RMSE yang dialokasikan ke peringkat kedua setelah GA. Selain itu terlihat bahwa PSO, GA, dan MPA memiliki kinerja yang bersama, namun MPA mendapat alokasi peringkat pertama. Selanjutnya, 3 model lainnya yaitu ABC, SCA, dan FPASSA. Hampir memiliki perilaku yang sama untuk Iran, kecuali SCA adalah yang terendah dalam hal R2 yang menyediakan hampir 20%. Dalam hal ini, kinerja model yang diusulkan untuk memprediksi COVID-19 untuk Italia, dan diamati bahwa MPA memiliki hasil yang lebih baik dalam hal RMSE, MAHE, MAP, dan R2. Namun dari segi SRE, GA memberikan nilai terkecil disusul PCO dan MPA yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Akhirnya ketika dataset COVID-19
Korea digunakan, dapat diketahui bahwa dalam hal MAE, MAP, dan R2, GA berdasarkan ANFIS adalah algoritma terbaik. Namun dalam istilah lain yaitu RMSE dan RMSRE, KKL ANFIS yang dikembangkan lebih baik dari yang lain. Kesimpulan, dalam penyebaran SARS-CoV-2 atau COVID-19 di seluruh dunia yang cepat sangat penting untuk memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi atau kasus yang dikonfirmasi. Untuk membantu pemerintah dan organisasi melakukan perencanaan yang diperlukan untuk menghadapi pandemi yang parah ini. Untuk tujuan ini, penelitian yang ini mengusulkan model peramalan yang efisien menggunakan ANFIS yang disebutkan. KKL digunakan untuk mengoptimalkan parameter ANFIS. Usulan MPH ANFIS digunakan untuk memperkirakan jumlah orang yang terinfeksi di 4 negara berbeda, yaitu Italia, Iran, Korea, dan Amerika Serikat, menggunakan catatan sejarah negara-negara tersebut yang telah diperbarui setiap hari sejak awal tahun 2020. Evaluasi dari KKL ANFIS yang diusulkan diimplementasikan dengan membandingkan dengan beberapa model peramalan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPH ANFIS dapat memperkirakan jumlah kasus yang berdasarkan data time series R2 dan RMSE. Paper ke-12, Pandemi Global Penyakit Coronavirus 2019, Algoritma Perawatan Bedah Saraf. Tahun terbit 3 April 2020. Di penghujung tahun 2019, penyakit virus corona baru muncul dan disebut sebagai penyakit coronavirus 2019, disingkat COVID-19. 1-3 virus ini awalnya menyebabkan infeksi lokal kota Wuhan, Cina 1,4,5 dan kemudian dengan cepat menyebar ke lebih dari 30 negara dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. 6-12 pada 13 Maret 2020 ada 1.629 kasus dan 41 total kematian di Amerika Serikat. Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Center of Disease Control atau CDC, 13 kasus ini terkonsentrasi di California, Washington, dan New York. Namun hampir semua negara bagian telah melaporkan kasus COVID-19. Metode panel interdisipliner, rekomendasi dari CDC, WHO, California State Department of Public Health, San Francisco Department of Public Health, dan University of California, San Francisco School of Medicine dikumpulkan dan ditinjau oleh ERP dan algoritma mengenai isu-isu berikut ini dirancang. 1. Penjadwalan kasus bedah saraf. 2. Penjadwalan klinik bedah saraf. 3. Perencanaan kontingensi untuk staf bedah saraf dan pemanfaatan ICU dikomunikasi. Dan 4. Arahan penelitian staf bedah saraf. Algoritma ini diformalkan dan didistribusikan ke departemen dan dikomunikasikan melalui email ke semua fakultas, warga, dan staf. Email harian digunakan untuk mendokumentasikan perubahan dan algoritma memungkinkan perubahan berdasarkan data yang berkembang pesat dan statistik wabah. Pembahasan. Berdasarkan tinjauan literatur kami, tidak ada publikasi yang secara khusus membahas respon bedah saraf terhadap COVID-19 telah diterbitkan sejak wabah pada akhir 2019. Meskipun artikel ini telah membahas efek pada klinik rawat jalan, 18 efek virus pada sistem saraf pusat 19, dan persiapan ruang operasi atau R untuk mengoperasikan darurat untuk COVID-19 pasien. 14 ada studi tentang algoritma untuk penjadwalan kasus bedah saraf selama pandemi. American of Surgeon atau ACS memang merekomendasikan agar ahli bedah menunda atau membatalkan kasus efektif selama COVID-19. 20. Meskipun rekomendasi ini membantu, mereka tidak membahas bagaimana melakukan triage kasus yang memerlukan penjadwalan bedah saraf yang mendesak atau dalam 2 minggu. Kesimpulan, kami telah menetapkan serangkaian algoritma dan daftar periksa untuk penjadwalan kasus bedah saraf atau gambar 4, serta cakupan bedah saraf selama pandemi COVID-19.
Algoritma ini dapat digunakan sebagai contoh ketika menerapkan protokol dalam praktik berdasar lokal. Namun protokol tersebut harus mematuhi kebijakan dan arahan institusi lokal. Paper 13. Terapi endovaskular untuk pasien dengan stroke iskemik akut selama pandemi COVID-19. Algoritma yang diusulkan. Tahun terbit 30 April 2020. Masalah, kelompok kerja kami menyimpulkan bahwa diagnosis dengan COVID-19 belum tentu merupakan kontraindikasi terhadap FWT untuk stroke. Namun perhatian khusus harus diberikan saat mempersiapkan pasien dengan COVID-19 untuk FWT guna memastikan keselamatan staf. Metode untuk stroke akut prinsip 3S yang difasilitasi termasuk direct to computed tomography atau CT, kontak tim stroke yang muncul, dan inisiasi FWT yang muncul pada pasien yang memenuhi syarat terus diprioritaskan. Pembahasan studi deskriptif dari Cina menunjukkan bahwa gejala COVID-19 paling umum adalah demam 43% pasien, batuk 59% sampai 82% pasien, dan dyspnea dengan laju pernapasan kurang 24 napas per menit atau 29% sampai 31% pasien. 78 hingga 83% hingga 94% pasien mengalami demam atau menggigil subjektif. Selain itu, beberapa gejala neurologis seperti anosmia atau ageusia telah dicatat sebagai gejala yang muncul. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa pada saat kedatangan ke UGD, tanda-tanda vital pasien dengan gejala stroke akut di screening untuk demam kurang 38 Celcius dan tachypnea. Kesimpulan, kelompok kerja multidisiplin kami merekomendasikan bahwa mayoritas pasien dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 yang menderita AIDS dengan oklusi pembuluh darah besar harus dipertimbangkan untuk FWT berdasarkan tingkat fungsi prainfeksi dan sesuai dengan pedoman A atau ASA 2019 karena keterbatasan disebabkan oleh tekanan positif di sebagian besar rangkaian IR dan oleh terbatasnya pasukan APD individu dengan status COVID-19 yang dikonfirmasi, dicurigai, dan tidak diketahui dengan melakukan anestesi umum untuk prosedur tersebut untuk menjalani intubasi endotrakeal efektif setelah konfirmasi oklusi pembuluh darah besar tapi sebelum tiba di ruang IR untuk meminimalkan resiko penyebaran virus. Selanjutnya, paper 14. Algoritma intubasi multidisiplin untuk pasien suspek COVID-19 di unit gawat darurat. Tahun terbit 3 Juni 2020. Masalah, intubasi pasien yang diduga menderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 dianggap sebagai prosedur beresiko tinggi karena aerosolisasi partikel virus dalam upaya meminimalkan resiko pajanan dan mengoptimalkan perawatan pasien. Kami berupaya mengembangkan, menguji, memberikan pelatihan, dan menerapkan algoritma standar untuk mengintubasi pasien berisiko tinggi ini di institusi kami. Metode, dengan menggabungkan sesi pelatihan berbasis simulasi dan metodologi perbaikan siklus cepat dengan dokter, perawat, dan terapis pernapasan dan memasukkan umpan bilik mereka ke dalam pengembangan, kami dapat mengoptimalkan proses sebelum implementasi. Pembahasan studi deskriptif dari Cina menunjukkan bahwa gejala COVID-19 paling umum adalah 43%, 6 batuk 59% sampai 82% pasien, dan dyspnea dengan laju pernapasan kurang 24 napas per menit atau 29% sampai 31% pasien. 78 hingga 83% hingga 94% pasien mengalami demam menggigil atau subjektif. Selain itu, beberapa gejala neurologis seperti anosmia atau ageusia telah dicatat sebagai gejala yang muncul. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa pada
Pada saat kedatangan ke UGD, tanda-tanda vital pasien dengan gejala stroke akut di screening untuk demam kurang 38 Celcius dan tachypnea. Kesimpulan, pendekatan multidisiplin berbasis tim untuk mengembangkan pelatihan algoritma intubasi standar dan menggabungkan simulasi dan metodologi perbaikan siklus cepat adalah proses yang berguna dan efektif untuk menanggapi informasi dan pengalaman klinis yang berkembang pesat selama pandemi global. Selanjutnya, paper 15. Algoritma untuk mengklasifikasikan pasien yang paling mungkin mengembangkan penyakit parah coronavirus disease 2019. Tahun terbit 2020, bulan 12, tanggal 16. Masalah ICU atau meninggal karena penyakit coronavirus 2019 dalam waktu 2 minggu setelah pengujian positif. Sebuah titik potong prediksi 15% diusulkan. Mereka yang melebihi ambang batas memiliki peluang 21% untuk penyakit coronavirus parah di masa depan 2019. Sedangkan mereka yang tidak memiliki peluang 96% untuk menghindari penyakit coronavirus parah 2019. Selain itu, penerapan aturan keputusan ini mengidentifikasikan 89% populasi di risiko penyakit coronavirus parah 2019 yang sangat rendah. Metode validasi pembahasan antara 8 Maret 2020 hingga 13 Juli 2020 COVID-19 diagnosis pada 7.670 pasien dalam waktu sekitar 2 minggu. Setelah diagnosis, 619 mengembangkan COVID-19 yang parah atau gambar 11. Insiden kumulatif jangka panjang dari COVID-19 parah untuk semua yang dites positif adalah sekitar 9%. Resiko COVID-19 parah dari 2 minggu setelah diagnosis hingga akhir tindak lanjut kami meningkat dari hanya 7,9% menjadi 8,7%, menunjukkan 2 minggu sebagai titik akhir yang baik untuk model prediksi. Kesimpulan, kami telah mengembangkan dan memvalidasi algoritma cara internal untuk menilai apakah seseorang berisiko tinggi masuk ke ICU atau meninggal akibat penyakit coronavirus 2019. Jika dia dinyatakan positif mengidap penyakit coronavirus 2019, resiko ini harus menjadi faktor dalam menentukan alokasi sumber daya perlindungan dari kondisi kerja yang kurang aman dan prioritas untuk vaksinasi. Dari 15 paper yang sudah kami buat, kami telah memilih salah satu paper yang menurut kami bagus untuk dikembangkan dengan nyata, yaitu algoritma untuk meningkatkan operasi pilihan mata pasca COVID-19. Karena paper ini menggunakan metode protokol screening, yaitu langkah penting dalam pencegahan penularan penyakit yang diakibatkan virus corona atau COVID-19. Screening merupakan tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit. Tindakan ini menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah pasien harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 atau perlu menjalani tes penularan terlebih dahulu. Untuk protokol screening ini dapat dilakukan oleh petugas medis yang berkomitmen sesuai dengan pedoman protokol penanganan COVID-19 yang ditertibkan Kementerian Kesehatan. Screening ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga rumah sakit. Ya, inilah yang membuat kami berpendapat bahwa paper ini sangat bagus untuk dikembangkan di dunia nyata. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.